Limbah itu penting untuk kita manfaatkan kembali. Bahkan terkadang olahan limbah bisa bernilai ekonomi tinggi alias harganya mahal. Salah satunya limbah sisa hasil pengolahan jamu nih teman. Bila kita olah dengan benar, ternyata bermanfaat untuk pertanian Indonesia. Dan pelepah pohon agel ternyata nggak cuma buat tanaman hias biasa. Bisa kita buat kerajinan yang harganya jutaan rupiah. Ayo kita olah sama-sama di episode Dibuang Sayang. Come on! Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita bersama. Wih, asik! Kita jalan-jalan ke pabrik kacang. Bukan, Deng. Kita lagi berada di pabrik pupuk. Dan ini merupakan salah satu proses pembuatan pupuk herbalnya. Iya, herbal. Karena terbuat dari limbah jamu yang 100% rempah-rempah alami. Lihat, hasil kebun yang menggunakan pupuk herbal organik ini. Jauh banget kan bedanya? Meskipun limbah jamu ini tidak berbahaya, namun akan lebih sulit lagi bila dibiarkan, karena akan membutuhkan lahan yang lebih luas untuk menampungnya. Nah, salah satu pabrik jamu terbesar di daerah Semarang mengolah limbahnya menjadi pupuk organik sejak 3 tahun lalu loh. Sayur sayur. Yo ayo dibeli sayurnya. Murah meriah saja saya. Ayo dibeli sayurnya. Dagangan Bu Juria kan harganya selangit. Emang siapa yang mau beli? Aduh, sampean datang-datang ngejek saya. Ngajak ribut sampean, ha? Tak kasih jurus Madura sampean biar tahu rasa. Aduh. Cia. Aduh. Emangnya Pak Oga takut apa? Rasain nih. Aduh, rusak dagangan saya. Stop. Lagi Bu Juria sih yang mulai duluan. Pabrik jamu ini menghasilkan limbah minimal sebanyak 18 ton per harinya. Wow, kebayang kan akan sebanyak apa kalau dibiarkan? Semua jenis rempah hasil dari pengolahan jamu dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk karena memiliki imun yang dapat melindungi tumbuhan dari serangan hama serta memiliki kandungan unsur hara yang tinggi. Oke, ayak limbah yang siap olah untuk memisahkan dari limbah yang belum mengompos atau hancur. Selanjutnya, fermentasikan limbah jamu selama 3 minggu dengan campuran mikroba alami yang dibuat dari limbah jamu juga. Proses ini berguna untuk mematikan bakteri yang merugikan bagi tumbuhan. Nah, dari hasil fermentasi ini pupuk sudah dapat digunakan langsung. Seperti pupuk granul. Untuk mengolahnya, giling pupuk hingga halus seperti tepung. Campurkan juga dengan biolit dan air. Fungsinya sebagai penambah unsur hara dan pemberat agar mempermudah pembentukan granul. Pupuk granul yang sudah jadi dengan sendirinya terayak keluar dari mesin granulator ini. Keringkan pupuk granul dalam tabung oven sepanjang 12 meter ini agar pupuk tidak mudah hancur dan memaksimalkan fungsi pupuk. Gunakan suhu panas maksimal 70 derajat Celcius hingga pupuk benar-benar kering. Jemur pupuk granul menggunakan suhu ruang, cukup hingga uap panasnya hilang. Nah, ini nih Pak Oga, pupuk granulnya. Lebih irit loh Pak kalau pakai Ini sih jenis bukan ini. pupuk, Keles, tapi kacang pilus. Cuma kelamaan aja masaknya. Makanya jadi hitam-hitam begini. Ya ampun Pak, bentuknya sih memang mirip. Ya ilah Nyil, nggak percaya amat sih. Pak Oga cicipin deh. Pas nih, masih anget lagi. Weh.
Wah, wah, wah. Unyil Aduh, bilang juga kok apa pahit Pak sih? Oga? Ih. Ini tuh pupuk, bukannya kacang pilus. Ah. Buah. Pahit, pahit. Buah, buah, buah. Tidak hanya pupuk padat, pupuk cair herbal organik juga diproduksi loh. Pembuatannya lebih mudah, hanya membutuhkan proses fermentasi saja. Masukkan mikroba dekomposer cair ke dalam tangki penampung. Mikroba ini memiliki peran penting dalam proses pengomposan. Masukkan limbah jamu yang telah dicampur dengan usus sapi. Karena sapi adalah hewan pemakan rumput, sehingga mikroba yang terkandung cukup banyak. Proses fermentasi untuk membuat pupuk cair ini mirip seperti pembuatan teh celup. Ampas limbah jamu hanya akan diambil sarinya saja. Setiap satu tangki penampung ini akan menghasilkan 17.000 liter pupuk cair, sehingga membutuhkan waktu minimal 3 minggu lamanya, hingga semua bahan terfermentasi. Dibandingkan pupuk padat, kelebihan pupuk cair ada pada kemampuannya dalam memberikan unsur hara yang lebih merata dan mudah terserap tanah dan tanaman. Nah, selain aman karena bebas bahan kimia, pupuk herbal ini mampu memperbaiki kondisi biologi tanah loh untuk menghasilkan unsur hara yang maksimal. Tidak hanya baik untuk tanah, keunggulan pada tumbuhan yang menggunakan pupuk herbal ini dapat dilihat dari hasil panen yang lebih cepat dari biasanya. Dan juga ukuran yang jauh lebih besar. Wih! Oh iya, pupuk herbal organik buatan Indonesia ini sudah banyak digunakan di negeri tetangga loh. Khususnya pupuk cair banyak dipesan oleh negara California dan Rusia. Wih, keren kan? Lihat kebunku penuh dengan cabai. Aduh. Ngapain Pak Oga di sini? Lagi ngaduk semen, Bu. Ya lagi panen cabai lah. Ini kan kebun saya, Pak Oga. Pak Oga nyuri cabai saya ya. Sampean ini ndak pok kapok ta iya. Nih, biar aku rasa. Aduh, pedes, Bu. Nih, Pedes, makan. pedes. Ayo makan. Aduh. Habisin. Ayo makan semua cabenya yang Pedes. sampean petik itu. Tambahin nasi sama dagingnya dong, Bu Julia. Kurang ajar sampean. Sini, biar tak ulek sampean kayak cabai. Agel dari daun pohon gebang mau diolah jadi apa ya? By the way, teman-teman tahu nggak apa itu agel? Satu lagi nih, kerajinan karya anak bangsa yang mendunia. Tas cantik nan trendy yang terbuat dari olahan daun pohon gebang. Dengan sentuhan kreativitas dan seni yang tinggi, membuat daun pohon gebang juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi loh. Bahkan tembus hingga ke negara Amerika dan Eropa. Wow, keren banget. Lihat, gak kalah oke kan dengan merek buatan luar negeri. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang pergi jangan ditangisin. Asik. Poipe, seru banget ya ini. Lah iya Nyil, kalau ngerajut paling enak pan sambil nyanyi. Kalau gitu, Unyil boleh request lagu nggak, Po? Boleh. Kirim salam sekalian juga boleh Nyil. Pan menurut Empo mah 11-12 nih sama radio. Poipe bisa aja nih. Loh, Po, itu apaan? Kok ngebul sih? Waduh, bolong data Empo. Unyil sih ngajakin ngobrol aja. Aduh, kok jadi Unyil sih yang disalahin? Amsyong deh nih. Pohon gebang memang mudah kita temui. Salah satunya di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Merupakan sejenis tanaman palem yang tinggi besar, mampu tumbuh hingga ketinggian 20 meter loh. Daunnya yang besar berbentuk kipas sering digunakan untuk kerajinan, terutama daun mudanya. Come on, panen daun gebangnya. Ambil separuh dari daun yang masih menguncup, agar yang separuh lagi dapat mekar dan pohon gebang tetap berkembang.
Belah daun-daunnya menjadi helaian dan pisahkan dari tangkai daunnya. Nah, untuk membuatnya menjadi kerajinan seperti tas, daun-daun gebang ini harus dibagi menjadi beberapa bagian dengan pemapasan atau pembelahan. Dan yang akan digunakan adalah helaian yang paling tipis. Ini dia yang disebut agel, sejenis serat yang dihasilkan dari bagian dalam daun pohon gebang. Meskipun tipis, namun cukup kuat karena teksturnya mirip seperti plastik. Agel belum bisa langsung digunakan ya, karena mengandung cukup air. Jadi harus dikeringkan dengan cara menjemurnya selama 2 hari. Biar semakin menarik, agel juga dapat diwarnai loh. Mudah banget. Tinggal rebus agel kering ke dalam cairan pewarna yang sedang mendidih. Ayo, jemur agelnya lagi. Urai agelnya agar kering rata. Untuk kerajinan tas yang akan kita buat, agel akan ditenun terlebih dahulu menggunakan mesin tenun tradisional. Dan agar susunan agel terlihat lebih rapi, kombinasikan dengan benang ya. Alright, hasil tenunan agelnya siap dibuat menjadi tas. Lapisi agel dengan busa lentur sebagai pondasi tas. Awal tahun 90-an, serat agel mulai dilirik kembali untuk digunakan menjadi berbagai macam produk dengan berbagai fungsi, seperti tas. Oke, lanjut lagi. Agel yang telah terlapisi bisa langsung kita susun nih. Bukan hanya motifnya saja yang menjadi keunggulannya. Dalam proses produksi harus benar-benar teliti dan rapi. Natural bag atau tas dengan bahan natural memang bukan sesuatu yang baru. Namun yang membedakan terlihat dari motif yang fashionable dan kekinian. Tidak hanya itu, setiap motif yang dibuat memang tidak terlalu banyak. Ya, bisa dibilang limited edition. Yang mana ya yang cocok buat Aye? Nah, yang ini cocok nih sama Aye nih. Sosialita bingit. Sampean itu ndak pantas pakai tas bagus kayak gini. Pantesnya pakai kantong kresek. Bujuk dah. Sampean itu udah berumur, ya ndak cocok pakai yang model beginian. Waduh, bikin ubun-ubun Aye mendidih aja nih. Rasain nih. Biar tahu rasa. Lihatlah, aduh, tolong. Biarin, biar tahu rasa. Mangkenya kalau ngomong jangan sembarangan. Sudah tahu kan bahan media tanam jamur itu dari pemanfaatan sisa serbuk kayu dan limbah lainnya? Dan ternyata di daerah Bandung, Jawa Barat, si media tanam jamur bisa kita kreasikan menjadi kebun jamur cantik di rumah. Penasaran kan? Tungguin Unyil sesaat lagi ya.